Mobil berderjit berhenti, pintu terbuka dan dokter terhuyung keluar. Dia mendarat dengan tangan dan lututnya di tanah dan memuntahkan beberapa tetes asam lambung yang tersisa di sistemnya. Dia meletakkan tangannya di sesuatu yang lengket. Dia bisa merasakan serangga menggeliat di bawah telapak tangannya. Di belakangnya pintu dibanting dan sepasang sepatu boot berjalan ke samping mobilnya. Penerjemah yang menemaninya tidak menawarkan bantuan untuk membantunya berdiri. Itu adalah perjalanan mobil yang panjang dengan banyak pembantaian serupa. Untungnya ini yang terakhir. Dokter dengan hati-hati bangkit dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan dirinya di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pohon-pohon rimbun. Dia tidak yakin lagi jam berapa sekarang. Penerbangan, zona waktu dan perjalanan mobil mengacaukan ritme sirkandianya. Dia tahu dia berada di China, di suatu tempat yang sangat terpencil dan sangat pedesaan. Dia mencoba mencarinya dengan peta di ponselnya selama perjalanan, tapi dia sudah lama kehilangan sinyal. Namun satu hal yang jelas, ini tengah malam, lampu depan mobil adalah satu-satunya sumber penerangan di desa. Tidak ada yang keluar untuk menyambut mereka. Dokter membangunkan dirinya dan beralih ke penerjemahnya. Pria itu mengangguk ke arah sebuah gubuk kecil di dekat bagian belakang desa, tepat di luar jangkauan lampu depan. Penerjemahnya adalah orang yang tidak banyak bicara, ironis dan sangat tidak membantu. Dokter itu sendiri tidak tahu sepatah kata pun dalam bahasa Mandarin. Dalam keheningan kedua pria itu mendekati gubuk itu, dokter mengulurkan tangan untuk mengetuk, tapi penerjemahnya telah mendorong pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada cahaya redup lampu. Hampir semuanya tertutup bayangan, hampir cukup gelap sehingga mereka tidak bisa melihat sarang laba-laba. Benang sutra menutupi setiap permukaan dinding dan barang-barang di gubuk kecil itu. Tidak mungkin untuk melihat barang furnitur apa yang bersembunyi di bawah semua jaring. Dengan menggelengkan kepalanya, dia memberikan penerjemah sebuah masker wajah dan sepasang sarung tangan sekali pakai. Kesal, penerjemah mengambilnya tapi tidak langsung memakainya, malah memilih untuk berjalan lebih dalam ke dalam gubuk. Setelah sedetik dokter mengikuti, hanya saja dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang hilang. Ini kata penerjemah. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam beberapa jam. Dia berdiri di balik tirai kecil melihat sesuatu saat dokter bergabung dengannya di sana dan hampir celaka karena bau busuk. Berbaring di tempat tidur adalah seorang pria kurus, sepertinya dia belum makan berhari-hari. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya diikat erat ke tempat tidur, begitu eratnya hingga peredaran darahnya terputus. Dokter dapat langsung melihat tanda-tanda gangren menyebar di telapak tangannya, tapi mereka terlambat. Pria itu tidak bergerak, dadanya yang kurus tidak naik atau turun. Yang terburuk, dia pasti sudah mati untuk sementara waktu sekarang. Ada lembaran jaring laba-laba menutupi kulit pucatnya seperti semacam kain kafan kematian. Penerjemah mengumumkan sesuatu dalam bahasa Mandarin. Tidak perlu gelar PhD untuk menangkap rasa frustasi yang jelas dalam suaranya. Sepanjang malam mengemudi ke antah berantah tanpa hasil. Penerjemah menendang bangku kayu, suaranya teredam oleh lapisan tebal sarang laba-laba saat dia keluar dari gubuk. Tapi ada yang salah di sini. Dokter belum bisa keluar dulu. Toksikologi adalah bidangnya, racun, infeksi, gigitan. Tapi itulah masalahnya, tidak ada bekas gigitan di tubuh pria ini. Dari ujung kepala hingga ujung kaki di bawah lapisan sutra laba-laba tidak ada bekas memar atau bekas tusukan. Satu-satunya pembuluh darah gelap yang menonjol adalah di ujung jarinya. Saat itu membusuk dari darah yang tergenang, tidak ada kaitan dengan racun. Tapi ada hal lain juga. Sebuah gubuk yang menampung mayat penuh dengan jaring laba-laba, tapi tidak ada laba-laba. Sebuah cerita memenuhi gubuk. Tempat tidur bergerak hebat. Dokter melihat ke bawah dengan ngeri melihat orang mati itu tidak mati seperti yang terlihat. Dia meronta-ronta dengan cara ini dan itu, berusaha melawan ikatan di anggota tubuhnya. Dokter memanggil penerjemah yang segera muncul di sisinya. Penerjemah meneriakkan sesuatu dalam bahasa Mandarin, mencoba untuk didengar di atas ceritaan orang yang sekarat, tapi tidak ada gunanya. Pria itu melemparkan kepalanya ke sana kemari, mencoba membenturkan dagunya ke dadanya sendiri atau membenturkan bagian atas tengkoraknya ke dinding terdekat. Tidak ada gunanya. Pria itu membuka mata berkabut yang menatap liar ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu apapun yang bisa membantunya melepaskan diri dari pengekangannya. Tanpa pikir panjang, dokter meraih kepala pria itu dan memegangnya dengan mantap. Ia menatap mata pria itu yang menangis. Aneh, jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan mengatakan itu hampir terlihat seperti ada jaring laba-laba yang dibangun di bawah kelopak mata, mengaburkan mata pria itu untuk melihat dunia. Bola-bola kecil berwarna keperakan dari cairan kental berkumpul di sudut-sudutnya, terlalu pekat, terlalu keruh untuk air mata. Dari suatu tempat di bawah kabut, mata pria itu menemukan mata dokter. Dalam sekejap tubuhnya jatuh diam, hampir seolah-olah dia santai sama sekali. Gumamam serak datang dari tenggorokan
tenggorokan pria itu, dokter meminta bantuan penerjemah. Bebas, kataku. Dokter menunduk menatap pasiennya. Ini adalah bagian dari obat yang paling dia benci. Pada titik apa kamu membiarkan seseorang mati? Pada titik apa kamu mengatakan sudah terlambat? Apakah benar baginya untuk membuat keputusan itu? Melihat pria yang berbaring di depannya, gelombang kesedihan menyapu dirinya. Penilaian awalnya benar, sudah terlambat. Bahkan jika dia bisa mengobati gangren di anggota badan pria itu dengan amputasi, masih ada kelaparan dan dehidrasi yang harus dihadapi. Dan kemudian racun yang jelas dari laba-laba. Kecuali tidak ada tanda-tanda racun, mungkin ini belum terlambat. Dengan perawatannya tepat, mungkin ada peluang untuk pergelangan tangan pria itu patah menjadi tangan longgar dari tulang patah yang mudah ditarik dari pengekangan. Bau busuk dari daging busuk yang terekspos menghantam dokter seperti tamparan di wajah. Dia mundur dengan ngeri saat pria itu juga menarik tangannya yang hancur. Tidak terikat oleh tempat tidurnya, pria itu mengeluarkan raungan kebinatangan. Sambil duduk di tempat tidur, dia memberikan kepalanya ke belakang dan mulai memukul-mukulnya dengan sisa tangannya. Tulang pergelangan tangan yang bergerigi nyaris tidak terbungkus oleh kulit setipis kertas menghantam dahinya berulang kali, semakin keras dengan setiap pukulan. Dokter membeku di tempat menatap saat pria itu menghancurkan kepalanya sendiri. Kulitnya terbelah mengungkapkan putih tulang retak. Kemudian dengan satu upaya terakhir yang tampaknya menghabiskan setiap sisa energi pria itu, dia berbalik dan meremukkan tengkoraknya yang retak ke dinding, menundukkan bagian depan kepalanya seperti bola basket yang kempes. Keheningan lebih menakutkan daripada suara apapun memenuhi gubuk itu. Dokter menatap tubuh itu. Sebuah gambar yang hampir lucu muncul di kepalanya. Kepalanya terlihat seperti kantong plastik merah yang ditinggalkan seseorang di lantai penuh dengan pecahan tembikar. Dia hampir tersenyum, tapi kemudian laba-laba muncul. Hanya satu pada awalnya, kemudian 10, kemudian sebuah aliran, kemudian sebuah letusan menyembur keluar dari celah di kepala pria itu seperti air yang keluar dari bendungan yang runtuh, menggeliat dan beriak di sekitar kaki mereka. Itu mematahkan kelumpuhan dokter. Dia dan penerjemah berlari ke pintu. Mereka menabraknya dan keluar dari desa dalam hitungan detik. Meraih pegangan pintu, mereka menyeret diri mereka ke dalam mobil. Penerjemah membantunya ke belakang dan hampir menabrak pohon saat dia membaliknya dan kembali ke jalan tanah. Mereka berkendara sepanjang malam, tidak berbicara. Dokter mengendalikan pernafasannya, tapi jantungnya tidak berhenti berdetak sepanjang waktu. Dia tidak bisa menggoyahkan bayangannya memenuhi kepalanya. Laba-laba merah muda kecil di mana-mana. Matahari baru saja terbit ketika pengemudi tiba-tiba menepi dengan tajam. Matanya lebar, wajahnya pucat pasi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia duduk ke depan, meraih bagian belakang kemejanya dan mengeluarkan seekor laba-laba merah muda kecil. Dokter berteriak kaget dan buru-buru mengambil pot sampel untuk pria itu untuk melemparkan laba-laba ke dalamnya. Kedua pria itu duduk di sana di depan mobil dalam cahaya pagi yang hangat, menatap arachnida melalui kaca. Ini terlihat lembut. Itu adalah hal yang paling aneh tentangnya. Alih-alih memiliki ekskeleton gelap yang keras seperti laba-laba lainnya, laba-laba ini terlihat berdaging. Tidak, itu kurang tepat. Itu terlihat berlemak, terlihat licin seperti bagian tubuh yang terkena benturan traumatis, kerutan dan lipatan sel lembek merah muda dengan timbunan lemak. Kecuali itu tidak dapat dibuat dari hal-hal semacam itu. Ini adalah laba-laba. Saat mereka menonton, laba-laba tampaknya menyadari perhatian mereka. Itu berdiri dengan 4 kaki di punggungnya dan mengangkat kaki yang tersisa di udara. Ini terlihat seperti sedang melakukan semacam tarian kawin untuk mereka. Itu membelakangi mereka, memperlihatkan pola titik-titik berwarna cerah di perutnya. Dokter mengalihkan pandangannya dari pesta dansa. Matahari hilang. Malam telah turun lagi. Perutnya menusuknya karena lapar. Tapi itu tidak mungkin benar. Itu adalah matahari terbit hanya beberapa detik yang lalu. Sakit kepala sudah dimulai saat dia duduk di pesawatnya. Sekarang 5 jam di dalam dan di suatu tempat di atas lautan. Dia tahu dia tidak akan tidur malam ini. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan semua laba-laba itu dari benaknya. Dia perlu melaporkan ini dan dia akan melakukannya tentu saja. Tapi belum. Seekor laba-laba merangkak naik ke kursi di depannya. Jantungnya berhenti dan dia duduk kembali dengan keras di kursinya. Matanya terbelalak. Di lantai pesawat, laba-laba merah muda di mana-mana. Mereka tidak nyata. Hanya imajinasinya. Dia butuh istirahat. Itu yang dia butuhkan. Dia akan terbang pulang menunggu sakit kepala berlalu, lalu dia akan menelpon seseorang. Tapi sekarang dia merasa terlalu pusing untuk melakukan semua itu. Adrenalin halusinasinya berlalu secepat datangnya. Dia bisa merasakan wadah kaca di sakunya mengetuk sesekali, memohon untuk perhatian. Kepalanya sakit. Dia menyisir rambutnya dengan tangan. Itu tidak mungkin. Apakah dia sudah benar-benar tumbuh uban? Dengan frustasi dia meraih dan menepuk dahinya. Sangat mengejutkan, sakit kepala menghilang hampir seketika. Jika rasanya nyaman, dia duduk di sana selama beberapa menit, mengetuk-ketukkan beberapa jari di dahinya, dan sebelum dia menyadarinya, dia tertidur lelap. Semua ketakutan dan kecemasannya sudah lama tertinggal di belakangnya. Hanya saja mereka tidak berada di belakangnya. Begitu mendarat, dia langsung pulang ke apartemennya. Tidak ada laba-laba yang terlihat. Kenapa tidak? Bukankah seharusnya ada lebih banyak laba-laba? Dia pasti menginginkan lebih banyak laba-laba.
sakit kepalanya kembali. Dia minum air, minum obat, tidur siang, dan mematikan semua lampu, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Bahkan pengetukan berhenti bekerja, lebih banyak laba-laba. Sebuah panggilan menyalakan layar ponselnya nomor internasional. Dia butuh waktu lama untuk menjawabnya. Itu adalah penerjemahnya. Suara pria itu melengking, panik, jauh melampaui apa yang pernah didengar dokter sebelumnya. Bahkan ketika mereka sedang lari dari laba-laba, penerjemahnya kurang masuk akal. Kata-katanya tidak jelas dan kalimatnya berhenti dan mulai secara acak. Tidak ada yang masuk akal. Dokter mengecilkan volume teleponnya. Terlalu keras untuk sakit kepalanya. Terlalu keras. Pemerintah tahu seharusnya memakai sarung tangan. Terlambat. Rasa sakitnya, kesenangan menggunakan palu. Tidak ada yang masuk akal. Dokter itu menatap layar ponselnya. Panggilan itu hilang. Teleponnya mati. Bukankah itu sudah beberapa saat yang lalu? Jam berapa? Dan di mana laba-laba? Dia meninju kepalanya sendiri. Senyum menyebar ke wajahnya. Dia ada di tempat tidur sekarang. Sesuatu berwarna merah di sekelilingnya. Bantalnya ini terendam merah. Mungkinkah itu dari kepalanya? Pot sampel ada di meja samping tempat tidurnya. Hanya saja sekarang kosong. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia berdiri di dapur beberapa saat yang lalu? Dia kehilangan arah waktu. Dia menyisir rambutnya dengan tangan. Jaring ada di antara jarinya. Dia duduk di bawah mejanya dengan palu di tangannya. Euforia menyapu tubuhnya. Hanya sekali lagi, 8 kali lagi. Dia memukul palu di dahinya. Endorfin membanjiri setiap sel tubuhnya begitu kuat sehingga dia hampir pingsan saat bahan kimia kesenangan merangkak di dalam dirinya. Sutra terentang melalui pori-pori dari kulitnya. Jaring-jaring menggantung di seluruh apartemennya. Sekarang hanya 1 pukulan lagi, 8 pukulan lagi. Perasaan itu, ini hanya begitu. Pergelangan tangannya, pergelangan kakinya. Berapa banyak anggota badan? 4 tidak cukup. Cahaya itu, di mana dia? Sosok-sosok berkerumun di sekelilingnya sulit untuk melihat mereka. Ada sesuatu di matanya. Semua terlihat kabur dan jauh. Rasa sakitnya kembali. Kepalanya, seseorang, tolong. Dia berteriak dan menarik ikatan di anggota tubuhnya. Rasa sakit itu tidak mungkin. Dia perlu menghentikannya. Hanya 1 pukulan. Hanya 1 pukulan lagi dari palu. Itu akan menjadi cukup. Ada sesuatu di balik matanya. Dia bisa merasakannya. Sesuatu merangkak di bagian belakang bola matanya. Tapi itu tidak masalah. Tidak ada yang penting kecuali membuat rasa sakit ini berhenti. Tidak ada lagi sakit kepala. Hanya 1 pukulan lagi. Hanya itu yang dia butuhkan. Staf rumah sakit belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Itu di luar kemampuan mereka. Di tengah malam mereka mengatur agar dokter dipindahkan ke fasilitas spesialis di belakang ambulans. Merupakan tantangan untuk mengeluarkannya dari tempat tidurnya karena jaring laba-laba yang keluar dari kulitnya telah mengikatnya ke kain linen. Seperti sudah ditakdirkan, seorang pengemudi mabuk memberikan permintaan terakhir dokter. Tidak melihat lampu merah, pengemudi melaju dengan kecepatan penuh ke sisi ambulan, membuatnya berputar dari jalan dan menuruni bukit, membunuh semua orang di dalam termasuk dokter. Ketika polisi tiba di tempat kejadian pada dini hari, mereka menemukan pengemudi duduk sendirian menatap serangga kecil di dekat reruntuhan. Pengemudi tidak terluka oleh insiden itu. Satu-satunya keluhannya adalah saat dia menghabiskan malam berikutnya di tahanan polisi adalah dia merasakan sakit kepala ringan. Siapapun yang mengalami sakit kepala itu kemungkinan sudah terlalu jauh dari paparan mereka terhadap SCP-632, spesies anomali arachnida, bahaya kognito yang dijuluki pemikiran arachnida yang mengganggu. Laporan yang belum dikonfirmasi tentang koloni laba-laba misterius telah bermunculan di seluruh Asia, khususnya di pedesaan China selama beberapa dekade sehubungan dengan anomali ini. Pada tahun 1972, populasi kota yang tidak disebutkan namanya di provinsi Anhui ditemukan hampir seluruhnya musnah. Seluruh kota mayat masing-masing dengan kepala tertunduk, materi otak hilang, dengan 106 tewas dengan 23 terluka. Kasus ini hingga hari ini merupakan kelolosan SCP-632 paling mematikan yang dikonfirmasi. Anehnya, secara fisiologis SCP-632 bisa dianggap lucu. Tubuh mereka bertekstur licin, merah muda cerah dan sebenarnya terbuat dari jaringan manusia. Jaringan otak tepatnya dilapisi lapisan lemak pelindung. Seperti yang terjadi pada dokter kita yang malang, SCP-632 bereproduksi secara parasit di dalam tengkorak manusia, di mana mekanika dari proses ini tetap tidak jelas. Diyakini bahwa SCP-632 menginfeksi inang manusianya melalui serangkaian pemicu sensorik. Mereka yang terinfeksi masing-masing bersaksi telah terpapar dalam hal-hal berikut. Pertama, melihat pola di perut SCP-632 yang terlihat selama tarian yang sering dilakukan laba-laba di bawah pengamatan. Kedua, melakukan kontak fisik dengan SCP-632 dan terakhir melalui paparan senyap
senyawa kimia yang belum diidentifikasi yang dikeluarkan oleh SCP-632 yang lebih tua. Disinilah keberuntungan tidak berpihak pada dokter kita. Dia cukup pintar untuk memakai sarung tangan selama pertemuannya dengan SCP-632 di China yang mungkin cukup untuk melindunginya dari infeksi. Namun saat dia jatuh dari mobil, tangannya langsung mendarat di jaring SCP-632, tempat seekor laba-laba hidup menyendiri. Jika dia ingat tablet mabuk daratnya, itu semua bisa dihindari. Dalam waktu 3 jam setelah paparan awal terhadap SCP-632, subjek akan mulai mengalami sakit kepala ringan, diikuti oleh sensasi luar biasa bahwa kulit mereka tumbuh seperti sutra. Selama periode ini, pemindaian MRI telah menunjukkan bahwa struktur seperti filamen kecil mulai terbentuk di dalam jaringan otak inang. Saat filamen ini berkembang biak dan menyebar ke seluruh otak, subjek melaporkan mengembangkan obsesi terhadap laba-laba. Jaringan otak terus memburuk yang menyebabkan perubahan kepribadian dan suasana hati serta perilaku irasional. Selama beberapa hari mendatang, sakit kepala tumbuh lebih parah karena sel-sel filamen menekan pembuluh darah yang melapisi bagian dalam tengkorak. Subjek menemukan bahwa mereka dapat menghilangkan sensasi ini dengan mengetuk atau memukul dahi mereka, menggantinya dengan perasaan yang menyenangkan saat filamen melepaskan endorfin saat terkena benturan. Ini adalah bagian dari tindakan akhir jahat dari reproduksi SCP-632. Selama 6-7 hari saat sakit kepala tuan rumah memburuk, mereka harus memukul tengkorak mereka lebih keras dan lebih keras lagi untuk mengurangi rasa sakit dan membuat bahan kimia itu tinggi. Akhirnya didorong gila oleh rasa sakit di dalam kepala mereka memecahkan tengkorak mereka sendiri. Pada titik ini, semua laba-laba yang sedang hamil yang telah terbentuk di dalam filamen di otak mereka yang diperkirakan berjumlah antara 80 dan 200 dapat melarikan diri melalui lubang tersebut. Karena kesulitan penanganannya yang unik yang disebabkan oleh sifat berbahayanya SCP-632, telah diberikan tingkat objek Euclid. Saat ini ada satu koloni hidup SCP-632 yang disimpan di sayap penanganan biologis lokasi 52. Koloni ditempatkan di kandang kecil berukuran 20 cm x 40 cm x 20 cm dan dipelihara dengan diet serangga dan air disuplai melalui penutup vakum. Semua anggota yang bekerja di dekat SCP-632 diperiksa secara rutin. Kontak fisik dengan SCP-632 dilarang keras dan semua anggota diharuskan memakai peralatan pelindung dan respirator setiap saat menangani spesimen hidup atau mati. Mereka terus mengawasi siapapun yang mengalami gejala apapun, terutama sakit kepala, perasaan seperti sutra di kulit, atau pikiran arachnida yang mengganggu. Serang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti laba-laba bayangan SCP-538 kalau kamu belum merasa cukup paranoia arachnofobia, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.